Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan pemerintah bab tentang akuntansi investasi dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Meliani 0061, Nurul Musdalifah 0074, Muhammad Satrio 0077, Nufiana Nurul 0082, Hasna Farhatul 0096. Untuk yang pertama, definisi investasi. Investasi sendiri adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, biaya investasi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh entitas atau investor dalam memperoleh suatu investasi, misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal, dan pungutan lainnya dari pasar modal. Selanjutnya, untuk investasi secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yakni yang pertama investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Yang kedua, investasi jangka panjang adalah yang dimaksud investasi yang dimiliki lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, investasi jangka panjang diklasifikasikan lagi menjadi investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen ialah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, sedangkan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Selanjutnya, pengakuan transaksi investasi. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau rejasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Pengukuran investasi. Investasi dapat diukur dengan 4 pendekatan. Yang pertama ada nilai historis, yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Yang kedua ada nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. Yang ketiga ada nilai pasar, yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Yang keempat ada nilai wajar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi investasi. Yang pertama itu menggunakan metode biaya, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Yang kedua itu menggunakan metode ekuitas, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Yang ketiga ada penentuan pendekatan mana yang digunakan dalam pencatatan akuntansi investasi.
apakah menggunakan nilai historis, nominal, pasar, atau nilai wajar. Itu bergantung pada metode pencatatan yang digunakan dengan metode biaya atau ekuitas. Adapun metode pencatatan yang digunakan bergantung pada besaran presentasi kepemilikan, investasi, atau signifikasi pengendalian investor atas investor. Yang keempat, ada kepemilikan dinilai signifikan jika menguasai aset perusahaan lebih dari 20%. Sebaliknya, jika kepemilikan dinilai tidak signifikan, maka penguasaan atas aset suatu perusahaan itu kurang dari 20%. Perbedaan konsekuensi dari Pemda yang memiliki kepemilikan signifikan dan tidak signifikan adalah terkait hal saat pengumuman laba investor, saat pengumuman dividen, dan saat pembayaran dividen yang dilakukan oleh investor kepada Pemda selaku investor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya ada pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga atau bagi hasil deposit bunga atau bagi hasil obligasi dan dividen tunai. Diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan atau saat diumumkan. Untuk yang selanjutnya ada hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia. Yang selanjutnya ada pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Contoh kasusnya yang pertama dengan metode biaya. Diketahui harga perolehan investasi jangka panjang adalah 150 juta rupiah dan dijual senilai jika A 100 juta rupiah dan jika B 160 juta rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat SKPKD adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional basis akrual, kas daerah sebesar 100 juta rupiah pada debit, rugi penjualan investasi jangka panjang sebesar 50 juta rupiah pada debit, dan investasi jangka panjang pada kredit sebesar 150 juta rupiah. Untuk LRA basis kas, estimasi perubahan sal sebesar 100 juta rupiah pada debit, dan penerimaan pembayaran sebesar 100 juta rupiah pada kredit. Untuk LO basis akrual, yang B, kas daerah sebesar 160 juta rupiah pada debit dan investasi jangka panjang sebesar 150 juta rupiah pada kredit, dan laba penjualan investasi jangka panjang sebesar 10 juta pada kredit. Untuk LRA basis akrual, estimasi perubahan SAL sebesar 160 juta rupiah pada debit dan penerimaan pembayaran sebesar 160 juta rupiah pada kredit. Yang kedua ada metode ekuitas. Diketahui harga perolehan investasi jangka panjang adalah 150 juta rupiah dan nilai buku menurut metode ekuitas adalah 210 juta rupiah. Investasi ini kemudian dijual senilai jika A 100 juta rupiah dan jika B sebesar 260 juta rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat SKPD adalah sebagai berikut. Untuk LO basis akrual, A, kas daerah sebesar 100 juta rupiah pada debit, defisit penjualan investasi jangka panjang sebesar 110 juta rupiah pada debit dan investasi jangka panjang sebesar 210 juta rupiah pada kredit. Untuk LRA-nya basis akrual, estimasi perubahan SAL sebesar 100 juta rupiah pada debit dan penerimaan pembiayaan sebesar 100 juta rupiah pada kredit. Untuk LO basis akrual, B, kas daerah sebesar 260 juta rupiah pada debit dan investasi jangka panjang sebesar 210 juta rupiah pada kredit dan laba penjualan investasi jangka panjang sebesar 50 juta rupiah pada kredit.
Untuk LRA basis kas, estimasi perubahan SAL sebesar Rp260 juta pada debit dan penerimaan pembayaran sebesar Rp260 juta pada kredit. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Hasna. Untuk yang selanjutnya adalah pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah yang berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain ada 6. Yang pertama ada kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua ada jenis-jenis investasi di mana ada investasi permanen dan non permanen. Yang ketiga ada perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat ada penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima ada investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Yang kelima ada perubahan pos investasi. Untuk yang selanjutnya ada contoh pengungkapan investasi di laporan keuangan pemerintah. Di sini terdapat investasi yang berjumlah Rp810 juta yang terdiri dari investasi jangka panjang dan pendek di tahun 2013 dan di tahun 2014. Investasi jangka pendek di tahun 2014 terdapat 100 juta dan di jangka panjang 2013 terdapat 700 juta dan di tahun 2014 terdapat 710 juta. Di mana investasi jangka pendek sejumlah di atas merupakan deposito pemerintah Kabupaten Jaya Arta di Bank Mandala yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 atau 6 bulan yang akan datang. Investasi jangka pendek ini dicatat berdasarkan dengan harga perolehannya. Maka investasi jangka panjang yang berjumlah di atas juga merupakan investasi permanen yang berupa penyertaan modal di perusahaan daerah yang terdiri di PT Adidaya Purnama dengan jumlah investasi di tahun 2013 ada 300 juta dan di tahun 2014 ada 360 juta. Yang kedua itu ada di PT Citra Pandawa di mana berinvestasi di tahun 2013 350 juta dan di tahun 2014 350 juta juga. Yang kemudian investasi di PT Adidaya Purnama terdapat bertambah 60 juta karena adanya laba yang ada pada tahun 2013 sebesar 100 juta. Pemerintah Kabupaten Jaya Arta mendapatkan bagian keuntungan sebesar 60 juta karena investasi pada PT Adidaya Purnama dinilai berdasarkan media ekuitas yang mana pemilik pemerintah Kabupaten Jaya Arta pada PT Adidaya Purnama adalah 60%. Investasi PT Citra Pandawa tetap berjumlah 350 meskipun terdapat laba di tahun 2013 sebesar 50 juta. Pada investasi di PT Citra Pandawa dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan pemerintah Kabupaten Jaya Arta pada PT tersebut sebesar 18%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.